benar dengan Mas Hirman? Iya benar. Mau tanya tentang itu Mas, daging monyet. Monyet ekor panjang kan juga tumbuh seperti manusia. Kera hanya nggak bisa ngomong tapi bisa merasakan. Tukang monyet semua di mana-mana hari Senin hasil libur. Genetis dari monyet ekor panjang yang ada di Indonesia itu katanya yang paling bagus karena memang genetisnya cukup beragam. Kera itu sebagai peringatan dini lah gitu, EWS-nya lah kira-kira. Ketika Merapi ada kenaikan aktivitas, mungkin terasa panas karena terasa panas, mungkin bau belerang, mungkin suara dan sebagainya, kemudian kera itu semakin mendekat ke orang. Monyet memiliki peranan untuk regenerasi pohon, terus membantu penyebaran biji dan sebagainya, sehingga tumbuh-tumbuh pohon-pohon baru. Makaka kan bisa digunakan untuk hewan model ya, terutama yang berkaitan dengan AIDS misalnya gitu. Kemudian hepatitis bisa juga untuk vaksin. Biasanya diambil dari ginjal fetus monyet ekor panjang. Nedo bangsa tolong lha niki tolong kula niku grawang sedaya niku. Jenengan presani dadi gruwaang ngeten iki. Pokoke nek mboten ditenggo ngeten. Nggih petani nggih langkung parah. Sak kathahe Mas ewon monyet niku mriki niku. 2000 anek nek mlumpuk dadi perang-perang pohon ra kaya. Petani bilang banyak itu karena mereka nggak bisa ngitung. Kalau 30 aja, saya juga kalau 30 dia nyerang gitu setengah mati juga menghitungnya. Karena dia pergerakannya agak cepat. Nek nyingkir ke nggih beto tembak ke cepet lunga. Nembak ngantos pejah niku biasanya piantun Klaten. Dijaluki tulung ngoten lho Mas, mbok tulung mburi omah ki oleh kethek. Manggon turu ning wit maune ngoten. Kaya menungso do jejer-jejer iki ning turu niku. Disenter ngeten iki mboten mlayu. Basar kru swara jebret kan. Salah siji kuek nek kenoan gek begar-begar ya. Niba liyane bubar. Nek diketek dibedil pisan kena ngriki. Tiba gocake ngeten iki kesasar ajeng mlayu ning kali brebes niku ketek niku. Cara wae nangis nang pripun lara. Dipindhoni kali rencang kula bathuk tor mati ya. Ketika terjadi konflik-konflik antara satwa liar dan manusia, yang di sini adalah yang menang tetap manusia dan sedangkan yang dikalahkan adalah satwa liarnya. Jadi kalau buat di pasar-pasar satwa itu yang kita lihat dari etalase paling cuma satwa-satwa kebanyakan burung. Ternyata di dalamnya praktek-praktek penjualan ilegalnya pun ada gitu. Primata-primata yang diperdagangkan di pasar burung memang mayoritas masih didominasi oleh monyet ekor panjang. Terus kowe nek iya DP aku piro jebuk ke barange wae. Oh, asa enggak botone to? Besok kowe dene kotak SMS ketemu nek ndi yo. Iki ben ana 6 payu iki go coba. Dadi kok ngono to? Kotake iki lho. Rokok. Oh, rokok. Dadi jenenge 300, loro 600. Nek loro 600 nek siji 950. Aku salah kan juga loro, olah pora ngerti aku, nek tak uji.
Enten jenengan Bu. Enten iki. Pinten niku? Dulu tadi. Pripun? Dulu ya. Kalau pesen niku gede banget. 350. Boten kurang malih. Ini gede loh, Mang. Boten cilik. Kalau dari segi bisnis ya sangat menguntungkan sekali, apalagi di daerah Jogja, terutama Gunung Kidul, monyet sangat-sangat banyak dan itu dianggap hama gitu. Enten pesenan mbok golekno tulung golekno daging kethek. Lah apa, Bu? Lah iso nggo tombo gatel ya jare. Lah apa itu tak goleke ning daerah Pelanjan. Di Indonesia sendiri cenderung untuk pemanfaatan satwa liar itu secara langsung, dalam artian mengambil, menangkap, terus kemudian diperdagangkan di pasar burung, dan saat itu pula masyarakat atau pemburu mendapatkan uang dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah secara langsung. Yang Jawa Barat ini kula pernah nonton sik buru mriki. Ini ku namung pasti didemaki dibeto uripan, beto kirangan, sik beto niku ten pundi kula mboten semerep. Kathah pokoke niku. Asal sak ngejo sak truk pokoke niku beto wasul niku. Dikatakan jumlahnya banyak, tapi ketika ada perburuan terus-menerus, ada eksploitasi untuk diambil dagingnya, diambil otaknya, terus dikeringkan untuk mitos-mitos tertentu, terus juga menjadi ekspor, terus dieksploitasi menjadi topeng monyet. Hal tersebut juga mendukung cepatnya laju kepunahan satwa liar di alam. Monyetnya kan beli dari petani di Bandung, di Gunung Galunggung. Beli mentah gitu. Umur satu tahunan dilatih dulu sampai 5 bulan, 1 tahun setengah. Belum baru bisa dimainin. Itu yang pertama bisa jalan gitu. Bisa jalan, kalau monyet kan biasa pakai tangan gitu. Yang penting bisa berdiri yang pertama gitu. Bisa berdiri dulu, udah bisa berdiri langsung pikul-pikulan gitu. Dilatih pikul-pikulan, suruh bawa apa? Bawa air, bawa pacul. Kalau ya intinya kuncinya di rantai intinya itu. Jam 10 kerja saya gitu. Paling jam 3 udah adzan pulang. Minimal 50 dapat kadang-kadang gitu juga. Ketika sekolah-sekolah dasar TK, SD maupun SMP ingin belajar tentang satwa liar, biasanya guru membawa ke panggung hiburan seperti sirkus satwa orangutan, atau melihat topeng monyet, ataupun juga melihat sirkus lumba-lumba untuk belajar tentang konservasi satwa liar. Hal-hal seperti ini menurut kita sangat fatal karena siswa tidak akan bisa belajar secara benar tentang kehidupan satwa liar di sana. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dari sudut mana ketika kesadaran tersebut masih rendah dari masyarakat, karena beberapa aspek yang memegang peranan kunci termasuk edukasi pun tentang kehidupan satwa liar tidak diajarkan di sini. Oh, yang kemarin ya? Iya, Yang mau pesen 1 ekor? Iya, Mas, bener. Harganya nggak nego lagi. Ini yang udah pernah saya jual itu 450. Kalau di warung gitu nanti nggak ada gerbekan atau apa gitu, Mas? Yang penting jangan berisik aja, enggak.
ngumpet aja. Sampai orang pada tahu. Buat apa aja tuh Mas selain itu impoten? Iya, buat impoten yang kurang jantan. Kalau buat itu Mas gatel-gatel juga bisa nggak Mas? Kalau yang gatel itu bagusnya dagingnya. Kan dibakar aja lebih bagus. Buat gatel-gatel goreng-goreng itu rontok semua. Oh kalau otaknya berarti dimasaknya cuma direbus atau gimana Mas? Kan air mendidih tuh, air mendidih. Ha-ha. Masukin aja kepalanya. Diamin ya 5 menit atau 3 menit itu. Dia udah ada kental gitu, ntar makannya kayak bubur gitu, kayak pakai sendok. Oh. Kalau mau makan mentah-mentah gitu aja disedot juga bagus, lebih bagus lagi makan mentah gitu. Wis paman jana aja bali sik nek urung matengan iwake kethek. Lah terakhir ya enak Mas. Diopor lho bumbu kuning. Lah nggih sing nglamuti tangan kok nglamuti tangan wong lho. Jawabannya apa anget timbangan awaknya panas. Enak nih kok ini. Iya. Iya itu kan baru pendapat masyarakat ya, tapi secara saintifik saya kira kok belum dibuktikan. Sampai saat ini monyet itu belum termasuk salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Dia hanya diatur di dalam Appendix 1 CITES atau dalam perdagangan internasional. Dia termasuk dalam Appendix 2. Artinya bahwa monyet ekor panjang ini boleh diperjualbelikan tetapi harus dengan ukuran atau jumlah yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh melebihi dari jumlah itu. Kalau tahun 2006 itu kita ada sekitar 100 ekor monyet. Kemudian tahun 2007 itu sekitar berapa ya, 200-an mungkin. 2008 itu hampir sekitar 1000. Karena memang ketika kuota itu ada, kita berdasarkan dari laporan masyarakat. Tapi ketika ada monyet-monyet terus kemudian keluar dari habitatnya memakan makanan warga, itu sudah dikatakan overpopulasi, itu menurut kita itu bukan overpopulasi. Seharusnya kuota tangkap itu ditentukan dari yang pertama adalah tentang survei dulu. Saya juga nggak bisa menjawab ya kalau ternyata tidak ada survei, tahu-tahu bisa kuota tangkapnya bisa 10 kali lipat yang seperti itu ya. Karena pada saat itu boomingnya dibutuhkan sangat banyak hewan percobaan, jadi kadang-kadang kuota itu mengikuti pangsa pasar itu loh. Coba deh kita kesampingkan ujung-ujungnya duit atau melulu memikirkan duit, tapi kita memikirkan di belakang itu apa sih yang lebih penting daripada uang itu. Gitu. 2 kali kita mengadakan penangkapan itu kita ke Primaku semua.
Kalau Primaco itu murni swasta. Jadi memang dia lebih ke arah oriented kan ekonomi ya, ekonomi oriented. Kalau untuk di Bio Farma ya mungkin bisa sampai 15 jutaan per ekor, 15 sampai 20 juta per ekor. Itu sebenarnya celah gitu. Celah para korporat untuk memanfaatkan itu sebagai ajang mereka untuk kumpul-kumpul cari duit. Tapi kita tidak tahu menahu loh, misalnya kalau yang namanya membeli dan sebagainya itu kan MOU-nya atau mungkin macam deal-nya ya itu kan dari pihak Primaco itu ke Kementerian Pusat. Apapun alasannya, memang Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab 100% untuk pengamanan dan pelestarian satwa liar yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan biodiversity yang paling tinggi di dunia setelah Brazil gitu. Nomor 2 di dunia. Kita punya keanekaragaman hayati yang sangat banyak gitu, dari tumbuhan, dari hewan gitu. Tapi daftar yang mau punah pun paling banyak di dunia. Kita nggak mau gitu. Walaupun hidup saya dekat berdampingan dengan hutan dan dekat dengan kera-kera, selama ini saya secara pribadi dan keluarga tidak merasa terganggu oleh kera. Buktinya kan ini juga nggak rusak, aman-aman saja. Keranya cuma di situ kira-kira 100 meter sudah rumahnya kera. Yang menjajah itu kan manusianya, bukan keranya. Hidupnya sendiri-sendiri, tempatnya sendiri-sendiri kok. Kita harus hidup berdampingan gitu. Kita harus berterima kasih sama mereka. Yang duluan tinggal siapa? Mereka, bukan kita. Ini hak mereka, hutan tuh hak mereka gitu. Bencana itu bukan takdir, tapi ciptaan kita sendiri. Kita yang berbuat, kita harus tanggung jawab itu. Selama kita menjaga alam, alam itu pasti menjaga kita. Semua ciptaan Tuhan itu pasti ada fungsinya. Cuma pada saat ini mungkin kita tidak tahu. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak berarti. Yakinilah bahwa binatang apapun suatu saat pasti akan berguna. Walaupun sekarang kita tidak tahu, mungkin tahun depan, 2 tahun, atau mungkin anak cucu kita akan lebih tahu daripada kita.